Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya berkesempatan akan menjelaskan materi yang berjudul Hukum Bacaan Mim Sukun dan Gunah. Materi ini yang disusun oleh Mahmud Latif Khan, Dwiki Rivaldi, Diah Ayu Dwi, Khairul Anam, Nia Agustina, Febri Fajar, dan Lutfi Rofiko. Baik rekan-rekan semua, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian mim sukun. Mim sukun adalah huruf mim mati yang tidak berharokat. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, cara membacanya sama dengan hukum nun sukun atau tanwin. Ada yang dibaca dengung, jelas, dan ada pula yang samar. Hanya saja yang membedakan keduanya adalah terletak pada bibir. Kalau nun sukun atau tanwin tidak melalui dua bibir, sementara mim sukun melalui dua bibir. Mim yang sakin tidak dapat jatuh sebelum huruf mat, karena akan terjadi pertemuan dua huruf yang sakin. Dan hal ini mustahil terjadi dalam bahasa Arab, karena tidak dapat dibaca dan diucapkan. Pembagian hukum bacaan mim sukun. Yang pertama, idgham mimi atau idgham mutamasilain. Mutamasilain apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, cara membacanya harus disertai dengan gunah atau dengung, dengan memasukkan huruf mim sukun ke dalam huruf mim sesudahnya. Contoh, kuntum muslimin, lahum mayatkun. Yang kedua yaitu ikhfa syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca ikhfa, yakni menyamarkan mim sukun karena dengungan atau gunah. Sedangkan yang dimaksud syafawi yaitu bibir. Dinamakan syafawi karena mahraj mim dari syafah atau bibir ketika bertemu dengan huruf ba, mim sukun dilafalkan samar menjadi gunah. Contoh, innahum bidzalik tarmiyahim bihijarot. Idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Cara membacanya tidak boleh dengung, dan huruf mim sukun harus dibaca jelas dan baik, dan harus lebih dijelaskan atau diizharkan lagi ketika mim sukun bertemu dengan huruf wawu dan fa. Huruf-huruf izhar syafawi jumlahnya ada 26, yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, roza, sin, shin, shod, dot, qadha, ain, ghain, fa, qaf, ka, lam, nun, wawu, ha, ya. Contoh, hum ahsana la'allakum tattaqun. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang hukum bacaan gunah. Dalam ilmu tajwid, hukum non bertasdid atau mim bertasdid dikenal dengan istilah gunah musyaddadah. Gunah menurut bahasa yaitu senggau atau mendengung, sedangkan menurut istilah ialah suara yang jelas dan nyaring yang keluar dari al-khaisum atau yang disebut pangkal hidung, dengan tidak menggunakan lidah pada waktu mengucapkannya. Pembagian huruf gunah. Mim tasdid. Mim tasdid berasal dari dua huruf mim, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Mim yang pertama dimasukkan atau berpadu ke dalam mim yang kedua, maka terjadilah satu huruf yang bertasdid. Contoh, amma yatasa'alun. Yang kedua, nun tasdid. Nun tasdid berasal dari dua huruf nun, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Nun yang pertama dimasukkan atau berpadu ke dalam nun yang kedua, maka terjadilah satu huruf yang bertasdid. Contoh, bi anna rabbaka awhalaha. Pembagian gunah berdasarkan tingkatannya ada 5, di antaranya yaitu 1. Akmaluha fi musyaddad wal mughdham. Jenis gunah yang pertama adalah yang paling sempurna atau yang sangat sempurna, yaitu gunah pada a. Gunah musyaddadah, contohnya summa aydiyahun. B. Idgham bi gunah huruf nun dan mim, contohnya inna sya min malillah. C. Idgham mimi atau mithli, contohnya kam min fi'ah. 2. Al-idgham bil gunah an-naqis. Pembagian gunah yang kedua yaitu tingkatan di bawah akmal. Idgham bi gunah naqs, yaitu idgham bi gunah untuk huruf ya dan wawu, contohnya an ya'mal min waraihim. Pembagian gunah yang ketiga yaitu al-mukhfa. Pembagian gunah selanjutnya adalah al-mukhfa, memasukkan ikhfa mim yang diiklapkan dari nun mati atau tanwin
yang biasa kita kenal dengan iqlab. Ada 3 jenis gunnah, yaitu A. Ikhfa hakiki, nun sukun bertemu dengan huruf ta, contohnya wa antum. B. Ikhfa safawi, mim sukun bertemu dengan huruf ba, contohnya wa ma hum bimu'minin. C. Iqlab, nun sukun bertemu dengan huruf ba, contohnya min ba'dihim. Yang keempat, as-sakinu al-muzhar, jenis gunnah yang keempat, yaitu nun mati dan mim mati yang diizharkan. Dengan demikian terbagi menjadi 2, yaitu A. Izhar halki, nun sukun bertemu dengan huruf ha, contohnya anhum. B. Izhar sawawi, nun sukun bertemu dengan huruf ra, contohnya min rabbihim wa ulaika. 5. Al-mutaharik, macam gunnah yang kelima, yaitu al-mutaharik, huruf nun dan mim yang berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Jika ada nun atau mim berharokat fathah, kasroh, dan dhammah, maka tingkatan gunnahnya adalah yang paling rendah. Contoh gunnah al-mutaharik pada Quran surat Al-Takasur, kalla law ta'lamun. Yang selanjutnya adalah musyaddadah. Musyaddadah yang artinya bertasydid, yang mana tasydid itu adalah tanda huruf sin yang berada di atas sebuah huruf. Hal ini menunjukkan bahwa huruf yang bertasydid itu diketahui adalah huruf rangkap. Maksudnya yaitu satu huruf yang sukun dan satu huruf yang berharokat. Yang selanjutnya adalah cara membaca nun dan mim musyaddadah. Yang pertama, cara membaca nun musyaddadah adalah dengan membuka kedua bibir, dikarenakan makhraj nun hanya akan terjadi jika kedua bibir dalam keadaan terbuka dan pada saat yang bersamaan ujung lidah menekan rahmatul asnan atau daging tempat tubuhnya gigi seri di atas, dan bersamaan dengan didengungkan secara nyata ke pangkal hidung selama 2 harokat atau 2 ketukan, atau bisa juga 1 alif. Contohnya dalam Quran surat An-Nas juz 30 ayat 1 yang berbunyi birabbin nas, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara membaca mim musyaddadah, adalah dengan menutup kedua bibir bersamaan dengan didengungkan secara nyata ke pangkal hidung selama 2-3 harokat. Dilakukannya penutupan bibir karena makhraj mim terjadi apabila kedua bibir dalam keadaan tertutup. Sebagai contohnya di Quran surat Al-Anbiya juz 17 ayat 92 yang berbunyi ummatukum. Kesimpulan, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian mim mati ada 3, yaitu idgham mutamasilain, ikhfa safawi, dan idhar safawi. Idgham mutamasilain yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf mim yang berharokat, cara pengucapannya harus disertai dengan gunnah atau dengung. Sedangkan ikhfa safawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, harus dibaca ikhfa, yang artinya menyamarkan mim mati karena dengungan atau gunnah. Dan idhar safawi yaitu jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, cara membacanya tidak boleh dengung dan huruf mim harus dibaca jelas dan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.